Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Cynthia Ariana. Kali ini saya akan membahas mengenai hukum perbankan, khususnya perusahaan pembiayaan, yaitu leasing dan multifinance. Oke teman-teman, mari kita mulai untuk pembahasan kali ini. Senang bisa bertemu dengan teman-teman kembali. Kali ini kita akan membahas diskusi tentang IKNB. Apa sih IKNB itu? IKNB adalah institusi keuangan non-bank, yaitu salah satunya multifinance. Multifinance ini sangat berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Produk-produknya juga luas, sehingga kadang-kadang multifinance ini disebut dengan pseudo banking. Karena banyak produk-produk dari perbankan itu bisa dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan atau multifinance ini ya. Baik teman-teman semuanya, kita akan membahas atau diskusi tentang perusahaan pembiayaan multifinance. Pengertian perusahaan pembiayaan multifinance kita bisa lihat di POJK nomor 35/POJK 05/2018. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan atau jasa. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan ini meliputi yang pertama, pembiayaan investasi. Yang kedua bisa juga itu pembiayaan modal kerja. Yang ketiga, pembiayaan multiguna dan atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan otoritas jasa keuangan. Contohnya, pembiayaan multifinance bisa melakukan pembiayaan berbasis operating lease. Ini harus dengan persetujuan dari OJK. Sekarang kalau multifinance itu dikenal masyarakat mengenal dengan sebutan leasing. Sebetulnya, leasing itu adalah part of product dari multifinance yang disebut dengan financial lease. Itu sebagian dari produk multifinance, makanya disebut dengan multifinance. Pembelian yang banyak jenis dan rangka. Nah, sebagai contoh tadi ya, ada disebutkan di situ adalah pembelian investasi. Jadi, menurut POJK, multifinance boleh melakukan pembelian investasi dengan cara yang pertama itu ada sewa pembiayaan. Yang kedua itu ada jual dan sewa balik. Yang ketiga itu ada anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang. Dan yang keempat itu ada anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang. Nanti banyak sekali produk-produk dari leasing ini yang mirip-mirip dengan perbankan. Tetapi kalau kita lihat di sini, perbedaan yang paling kentara itu adalah perusahaan multifinance karena berbasis sewa menyewa. Nah, ini sebagai contoh lebih sederhana. Jadi, perusahaan pembiayaan kalau kita lihat di situ ada yang disebut dengan lessor yang membelikan leasing dan ada yang konsumennya. Konsumennya itu disebut dengan lessee. Di sini ada di tengah-tengahnya. Nah, ini skema usaha leasing. Nah, kalau skema usaha factoring juga sama, jadi sangat-sangat sederhana. Nanti kita juga akan bahas detail bagaimana factoring, bagaimana leasing. Nah, leasing tadi ada operating lease dan ada financial atau financial lease. Sekarang kita lihat kenapa leasing ini populer. Leasing ini sangat populer karena di masyarakat itu, misalnya, kalau motor banyak, tidak jarang sekali orang kalau membeli motor itu lewat bank atau modal ventura. Yang paling banyak itu adalah lewat leasing. Nah, mengapa leasing ini sangat populer di masyarakat? Yang pertama itu fleksibilitas. Jadi memang struktur kontrak leasing ini dibuat fleksibel, mungkin sesuai dengan kondisi keuangan nasabahnya. Contohnya, misalnya motor. Di situ mereka hanya menyebutkan bahwasannya angsurannya 1 juta rupiah, angsuran 1,5 juta, angsuran hanya 4 juta untuk mobil, ini misalnya. Lalu, ini terlihat sangat fleksibel. Yang kedua, tidak perlu ada jaminan. Jadi, barang yang kita leaskan, yang kita sewa, itulah yang digunakan sebagai jaminan. Kita nggak diminta jaminan lainnya. Nah, kemudian prosedurnya biasanya sederhana dan cepat. Ini tentunya merupakan bagian dari efisiensi waktu yang dapat meningkatkan produktivitas. Bayangkan, misalnya perusahaan batubara atau perusahaan trucking di batubara, itu membutuhkan pembiayaan 50 unit truk.
50 unit truk, harga satu truk itu katakanlah 1 miliar rupiah. Dan proyek itu akan jalan 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi. Kalau kita datang ke bank, tentunya prosesnya akan lama. Bisa kalau tadi ya 1 unit kali 50 berarti 51 juta kali 1 miliar kali 50 unit. 50 menit jadinya. Tentunya kalau di bank bisa membutuhkan waktu yang di atas 1 bulan. Tapi kalau kita melalui perusahaan multi-finance, ya kita prosesnya bisa lebih cepat. Bisa jadi di bawah 1 bulan kita sudah bisa melakukan akad di notaris. Jadi memang ya prosedurnya sangat sederhana dan cepat. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya itu kita bisa mengantisipasi penurunan uang atau inflasi. Kok bisa? Ya bisa. Karena memang leasing itu biasanya pembayarannya dilakukan secara tetap. Dia fix dan tidak berubah-ubah. Jadi, misalnya nih, kita sekarang mengangsur 4 juta rupiah. Kemudian terjadi inflasi seperti sekarang. Di bulan-bulan Agustus, kita kasih contoh tahun 2002. Inflasi sudah naik, sudah hampir mencapai 5. Di Amerika sudah mencapai 9. Kita kalau leasing tidak terpengaruh. Ya, berbeda dengan nomor pegawai lain, misalnya bank. Kenapa bank? Karena terjadinya inflasi tentu berpengaruh nantinya pada ketersediaan likuiditas bagi bank, yang nanti bisa mengerik bunga pinjaman. Sehingga bunga pinjamannya biasanya akan naik juga. Nah, yang kelima ini, leasing ini populer bagi perusahaan-perusahaan tentunya khusus yang berdampak kepada pajak. Kenapa? Karena sistemnya adalah sistem sewa. Jadi kalau kita melakukan, perusahaan melakukan missing itu dicatat, bukan di neraca, tapi di laba rugi. Nah, ini membuat nantinya ada biaya sewa di laba rugi yang berdampak kepada biaya yang akhirnya akan memperkecil labanya dan pajaknya tentunya akan lebih kecil. Tetapi sekarang ada ketentuan baru, bahwasannya ada kewajiban juga untuk mencatatkan transaksi dengan skema leasing. Ini diaktifanya walaupun nanti tidak berpengaruh, dia semacam aktivasi. Nah, kemudian selanjutnya tadi saya juga udah katakan ada 2 skema leasing, yaitu financial lease dan operating lease. Nah, bedanya apa sih? Financial lease adalah pembayaran sewa guna usaha selama masa ditambah dengan nilai barang modal. Artinya, jumlah pembayaran itu harus menutupi harga perolehan barang modal atau setidaknya sama. Bisa juga, tapi lebih besar dari 90% aktiva. Dikurangi dengan keringanan pajak. Jadi, kalau kita lihat di sini, financial di sini kita ada opsi untuk memiliki barang. Karena kita dianggap menyewanya itu sekaligus dengan mengangsur. Nah, ini berbeda dengan operating lease. Operating lease tidak ada opsi bagi lessee, bagi penyewa untuk mendapatkan barang, untuk memindahkan tangan, kan? Sehingga pada akhirnya barang itu tetap milik perusahaan leasingnya atau lessornya. Kira-kira sangat jelas perbedaan antara financing lease dengan operating lease. Nah, ada sesuatu yang unik dari perusahaan multi-finance ini. Ini disebut dengan gearing ratio. Kita akan coba pada prinsipnya. Sebetulnya, gearing ratio ini adalah istilah keuangan hanya membandingkan hutang perusahaan dengan ekuitas dari bisnis atau aset perusahaan. Yang disebut dengan apa? Dengan leverage. Jadi, leverage keuangan itu hanya rasio utang dengan ekuitas. Itu prinsipnya sederhana. Nah, gearing ratio ini membantu memberi kejelasan tentang sumber pendanaan operasi. Jadi, bagi perusahaan leasing yang mana sumber dananya berasal bukan dari masyarakat, tapi dari hutang. Gearing ratio ini menjadi sangat penting karena kita bisa melihat sumber pendanaan dari mana. Kemudian, gearing ratio yang tinggi itu menunjukkan risiko yang tinggi. Jadi, gearing ratio di perusahaan multi-finance ini dibatasi maksimum 10.
10 kali. Jadi kita nggak boleh meminjam lebih daripada 10 kali modal kita. Nah, ekuitas kita baik, contoh cara perhitungannya. Ini gampang ya. Misalnya, perusahaan A memiliki hutang 50 miliar. Ekuitas perusahaan A adalah 150 miliar. Berapa gearing ratio perusahaan A? Ini saya kira sangat gampang. Utang dibagi dengan modal. Modal utangnya itu 50 miliar. Modalnya equity-nya itu 150 miliar. Berarti gearing ratio-nya adalah 30%. Lalu, gearing ratio perusahaan pembiayaan ini agak sedikit complicated karena multifinance itu memiliki sumber dana yang sangat banyak dan itu diperkenakan oleh Bank Indonesia. Jadi, gearing ratio bagi perusahaan pembiayaan itu harus diperoleh dari perbandingan antara jumlah hutangnya. Dari mana hutangnya? Dari pembiayaan. Kemudian dari pinjaman subordinasi. Kemudian penerbitan efek. Kemudian efek bersifat utang yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum. Kemudian efek bersifat utang yang diterbitkan tidak melalui pembiayaan penawaran umum. Ini sumber-sumber dananya. Kemudian jumlah itu semua dikurangi dengan selisih penjumlahan ekuitas. Jadi dikurangi dengan ekuitas. Kemudian ada pinjaman subordinasi dengan penyertaan. Penyertaan itu dikurangi, nanti jumlah hutang itu dibagi dengan selisih penjumlahan ekuitas. Jadi ekuitas dikurangi dengan pinjaman subordinasi. Supaya gampang, kita lihat contohnya saja ya. Jadi sebagai catatan di sini, pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai pembagi dalam perhitungan gearing ratio itu nilainya paling dinilai, paling banyak, paling tinggi itu 50% saja. Nggak bisa misalnya mendapatkan pinjaman subordinasi 100 miliar. Nggak bisa dihitung sebagai 100 miliar, hanya dihitung 5% saja. Berarti hanya 50 miliar. Nah, ketentuan lainnya, ketentuan gearing ratio itu paling rendah adalah 0 kali dan paling tinggi 10 kali. Supaya gampang, kita buat contoh saja ya teman-teman. Misalnya PT ABC Finance, kata-kata finance ini menunjukkan dia adalah perusahaan multifinance ya teman-teman. Ya, perusahaan pembiayaan, memiliki ekuitas Rp 320 miliar dan modal disetor sebesar 160 miliar. Jadi total pendanaannya berapa? Mari kita hitung. ABC Finance ini mendapatkan pembiayaan dari mana? Yang pertama itu dari pinjaman yang diterima dari Bank XYZ sebesar 400 miliar. Yang kedua, penerimaan obligasi sebesar 88 miliar. Yang ketiga, pinjaman subordinasi yang diterima dari pemegang saham sebesar 52 miliar. Yang keempat, penerbitan medium term notes sebesar 100 miliar. Jadi, teman-teman, kita harus paham di sini posisinya di mana aja nih. Berdasarkan informasi terakhir, dia ternyata memiliki penyertaan subordinasi ke PT XYZ sebesar 80 miliar. Nah, di sini kita harus jeli mana yang ekuitas, mana yang hutang. Nanti akan mudah untuk kita menghitungnya. Nah, mari kita coba menghitungnya. Jadi tadi gearing ratio ini adalah hutang. Kalau kita lihat di sini, hutang itu pinjaman bank. Penerbitan obligasi ini ada yang penerbitan obligasi. Kemudian pinjaman subordinasi juga ada. Penerbitan MTN juga ada. Nah, itu hutang semua ya teman-teman. Pinjaman bank juga ini juga ada. Ini dijumlahkan menjadi 400 miliar. Ditambah 88 miliar. Ditambah 52 miliar, ditambah 100 miliar. Ini hutang semua dibagi dengan modal disetornya yaitu 160. Totalnya itu menjadi 320, ditambah 50. Ditambah 160 dikurangi 80 miliar. Dan ini merupakan penempatan dari subordinasi. Lalu kita lihat di sini ya. Jadi kita lihat di sini gearing ratio PT ABC menjadi 2,19.
Jadi, kita sudah sebutkan tadi ya, sumber pendanaan perusahaan pembiayaan itu dapat berasal dari yang pertama, penambahan modal sektor tidak melalui penawaran usaha. Yang kedua, pinjaman dari lembaga pemerintah, bank, industri keuangan non-bank, lembaga dan atau badan usaha lain. Yang ketiga itu pinjaman subordinasi. Yang keempat itu penerbitan efek melalui penawaran umum. Yang kelima itu penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum, dan atau yang keenam sekuritisasi aset. Sekian vlog dari saya mengenai hukum perbankan, khususnya perusahaan pembiayaan, multifinance atau leasing. Bye bye teman-teman, semoga vlog ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.